Mudryk seperti mobil Ferrari, Chelsea belum bisa mengendarainya. Mikhailo Mudryk belum dapat banyak kesempatan banyak main di London Barat. Padahal, kata bos Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, Mudryk bagai mobil Ferrari. Mikhailo Mudryk kalah saing dengan para penyerang sayap lainnya bersama The Blues. Noni Madueke dan Jadon Sancho biasa jadi starter di Liga Inggris. Belum lagi ada Pedro Neto sampai Joao Felix. Mudryk harus puas main di kompetisi. Kedua, Mudryk starter terus di UEFA Conference League. Meski tampil di UEFA Conference League, Mikhailo Mudryk bisa mencuri panggung, 1 gol dan 3 assist dikemasnya dari 2 laga. Si Biru membeli Mudryk dari Shakhtar Donetsk pada musim dingin 2023. Harganya selangit, sebesar 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Di musim debutnya, Mudryk gagal bikin gol dan cuma kemas 2 assist dari 15 laga. Kemudian di musim lalu, pemain asal Ukraina itu tampil 31 kali di Liga Inggris dengan bikin 5 gol dan 2 assist. Manajer Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin tampak kaget dengan performa Mikhailo Mudryk di Chelsea. Padahal di Shakhtar, catatan Mudryk cukup baik dengan membukukan 12 gol dan 17 assist dari 44 laga di seluruh kompetisi. Palkin tampaknya lebih menyindir ke pihak London Barat. Menurutnya, Chelsea belum mampu memoles kemampuan terbaik sang winger. Anda harusnya jangan beli Ferrari kalau tidak bisa mengendarainya, cetusnya dilansir dari Goal. Anda harusnya beli mobil biasa saja, jangan mobil Ferrari. Anda harus tahu cara mengendarai Ferrari. Itulah pendapat saya tentang Mudryk di Chelsea, sambungnya. Sergei Palkin menutup, Mikhailo Mudryk punya potensi besar buat jadi pemain top dunia. Apalagi, usia Mudryk masih 23 tahun dan masih punya banyak waktu belajar. Saya yakin, Mudryk akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya ketika diberikan kesempatan. Dia bisa membuat perbedaan, pungkasnya. Bos Chelsea Enzo Maresca bahagia para pemain Chelsea berhasil serap ide taktisnya. Selama 4 bulan pertama kepemimpinannya, Enzo Maresca sudah menunjukkan bakat taktisnya dengan sering mengubah formasi dan pendekatan permainan yang memberikan hasil positif. Adaptasi ini menunjukkan kemampuan Maresca dalam membaca permainan dan mengaplikasikan strategi yang tepat, yang secara langsung diterima oleh para pemain si Biru. Menurut Enzo Maresca, melihat para pemain yang mulai memahami dan menyesuaikan diri dengan tantangan taktis di lapangan adalah kebanggaan tersendiri. Dalam pernyataannya, Maresca menyebutkan, "Saya bisa melihat mereka mengidentifikasi solusi sendiri, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam pertemuan tim melalui video. Bagi saya, ini adalah salah satu momen terbaik karena itu menunjukkan bahwa mereka belajar dan sangat menghargai proses ini." Di bawah arahan Maresca, The Blues terus mengembangkan gaya bermain yang lebih dinamis dan responsif. Seiring waktu, pemahaman taktis pemain akan semakin dalam, dan hal ini akan membantu memperkuat pola permainan yang diinginkan oleh pelatih asal Italia tersebut. Dalam wawancara baru-baru ini, Maresca menjelaskan bagaimana perubahan positif sering terjadi setelah jeda babak pertama. Ketika ditanya apa yang ia sampaikan kepada pemainnya selama istirahat, Enzo Maresca menjawab, "Kami mencoba menyesuaikan beberapa hal di babak pertama karena, dalam proses yang baru seperti ini, sulit untuk menyesuaikan permainan dalam 10 menit pertama. Kami membutuhkan waktu 10-15 menit saat jeda untuk mengoreksi hal-hal yang kurang optimal." Cari pengganti Robert Sanchez, The Blues disarankan angkut kiper cadangan Liverpool. Si Biru telah didesak untuk merekrut kiper pelapis Liverpool, Kevin Kelleher, untuk menggantikan kiper utama saat ini, Robert Sanchez pada bursa transfer mendatang. Sanchez sempat dibekukan di banyak pertandingan musim lalu di bawah asuhan Mauricio Pochettino, namun telah kembali ke tim inti di bawah asuhan manajer baru, Enzo Maresca. Meskipun begitu, para pengamat masih belum memberikan penilaian terhadap sang pemain asal Spanyol, yang telah melakukan beberapa kesalahan penting di bawah mistar gawang musim ini.
Sementara itu, Kelleher tampil mengesankan dalam penampilan keduanya sebagai starter di tengah pekan saat ia melakukan dua penyelamatan penting untuk membantu Liverpool menang 1-0 atas RB Leipzig di Liga Champions. Kelleher mengisyaratkan pada awal tahun ini tentang keinginannya untuk menjadi kiper pilihan utama dalam waktu dekat dan Jason Cundy percaya Chelsea harus menawarkan kesempatan itu kepadanya di Stamford Bridge. Apa yang benar-benar terlihat jelas bagi saya pada akhir pekan lalu adalah bahwa pemain nomor 1 Chelsea tidak sebagus pemain nomor 2 Liverpool, kata Cundy. Setiap kali saya melihat Kelleher bermain, dia terlihat sangat bagus. Pemain asal Republik Irlandia ini sering menjadi pemain pelapis bagi Alisson sepanjang karirnya di Anfield, namun selalu tampil gemilang saat menggantikan pemain asal Brasil itu. Terkadang ketika Anda melihat seorang penjaga gawang nomor 2 masuk, Anda mungkin melihat lini pertahanan turun sedikit lebih dalam, atau mereka ragu-ragu untuk melakukan umpan balik. Setiap kali Kelleher berada di bawah mistar gawang dan ia telah banyak bermain dalam 18 bulan hingga 2 tahun terakhir, baik di Carabao Cup maupun Liga Champions, ia tidak pernah terlihat kesulitan, imbuh Cundy. Posisi Kelleher di Anfield musim depan dipastikan tambah sulit mengingat klub mendatangkan kiper baru, yakni Giorgi Mamardashvili yang saat ini tengah dipinjamkan ke Valencia. Dengan hal tersebut, opsi realistis bagi pemain berusia 25 tahun itu untuk mencari klub baru di bursa transfer musim depan. Liverpool tidak terlihat lebih lemah dengan adanya dia di bawah mistar gawang dan itu adalah pujian yang luar biasa. Jika Anda seorang penggemar Liverpool, saya tahu Anda akan mendapatkan Mamardashvili, tetapi Anda juga tidak ingin Kelleher pergi. Dia terlalu bagus untuk menjadi pemain nomor 2. Saya ingin dia, pungkas Cundy. Enzo Maresca beri petunjuk soal starting 11 The Blues saat satu pemain mendapat pujian khusus. London Barat Tengah bersiap menghadapi Newcastle United dalam laga Premier League di Stamford Bridge dengan rekor 6 pertandingan tak terkalahkan di kandang. Manajer Chelsea Enzo Maresca telah mengistirahatkan beberapa pemain kunci demi menjaga kebugaran tim, termasuk Nicolas Jackson, Cole Palmer, dan Moises Caicedo, yang tidak disertakan dalam laga terakhir melawan Panathinaikos di Liga Konferensi Eropa. Enzo Maresca menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi para pemain dari risiko cedera yang lebih besar. Striker muda si biru, Nicolas Jackson, yang telah mencetak 5 gol dalam 9 pertandingan musim ini, mendapat dukungan dari Maresca. Sang manajer menilai bahwa Jackson sangat penting bagi Chelsea, terutama karena kemampuannya dalam menguasai bola serta kontribusinya dalam membangun serangan. Maresca menyebut Jackson bekerja keras baik saat tim menguasai bola maupun saat menekan lawan dalam strategi bertahan. Menurut laporan Football London, Maresca memberikan pujian khusus pada kualitas teknis dan taktik Jackson. Penyerang Senegal ini dinilai memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dalam sistem permainan The Blues, meskipun dia masih berada di belakang Christopher Nkunku dalam hal penyelesaian peluang. Nkunku, yang telah mencetak 8 gol dalam 13 laga, memang diakui memiliki ketajaman lebih di depan gawang, namun sering menghadapi kendala cedera yang membatasi waktu bermainnya. Dengan usianya yang 3 tahun lebih muda, Jackson dinilai memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik ke depannya, dan Maresca tampaknya berniat mengoptimalkan potensi tersebut. Maresca juga menyoroti bagaimana para pemain London Biru belajar dan berkembang di bawah arahannya. Dalam berbagai pertemuan tim, dia menunjukkan klip video dan mengamati bahwa pemain semakin mampu mengenali solusi taktik secara mandiri. Di sisi lain, Football London menyoroti bahwa Chelsea kini terlihat lebih siap untuk beradaptasi dengan gaya permainan Maresca, yang perlahan-lahan mulai memberikan hasil. Penampilan mereka melawan Liverpool dalam kekalahan tipis 2-1 menjadi bukti awal bahwa proses adaptasi ini berjalan dengan baik. Dukungan yang diberikan fans setelah pertandingan tersebut menunjukkan bahwa ada optimisme yang besar terhadap perkembangan permainan Chelsea di bawah Maresca. Pertandingan melawan Newcastle United di Stamford Bridge akan menjadi ujian bagi Chelsea untuk membuktikan konsistensi mereka. Chelsea dijadwalkan menghadapi laga berat lainnya melawan Manchester United dan Arsenal sebelum jeda internasional, yang diharapkan bisa memperlihatkan level permainan mereka. Jika mampu tampil baik dan meraih kemenangan dalam serangkaian laga ini,
Chelsea diprediksi akan terus maju dalam perburuan gelar dan mengamankan hasil besar di Premier League musim ini.